Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kaji kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita untuk terus menjaga agama ini, untuk terus mendakwahkan agama ini. Tema saya hari ini adalah kemuliaan tertinggi itu adalah kepunyaan Allah. Bukan karena jabatan kita, bukan karena kedudukan kita, bukan karena popularitas kita, bukan karena kekayaan kita. Ibnu Athaillah, saya ambil kalimat dari Ibnu Athaillah, jika engkau menginginkan kemuliaan yang tak bisa sirna, maka jangan banggakan kemuliaan yang bisa sirna. Saya ulangi, jika engkau menginginkan kemuliaan yang tidak bisa sirna, maka jangan banggakan kemuliaan yang bisa sirna. Ini saya ambilkan kata-kata Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa kemuliaan duniawi seperti harta, seperti kedudukan, seperti ketenaran, pujian manusia, itu bisa fana, bisa sirna, bisa lenyap kapan saja. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh tergantung dan membanggakan hal-hal tersebut. Sebaliknya, kemuliaan yang hakiki adalah bersumber pada kedekatan kita kepada Allah. Kemuliaan yang hakiki itu bersumber pada kedekatan kita pada Allah, amal soleh, keikhlasan, ketakwaan. Dan kemuliaan ini tidak akan sirna. Ini yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Maka tadi Ibnu Athaillah mengatakan, kalau saya terjemahkan bebas gini, jika engkau menginginkan kemuliaan yang tidak bisa sirna, maka jangan banggakan kemuliaan yang bisa sirna itu. Apa kemuliaan yang bisa sirna, bisa lenyap itu? Kemuliaan duniawi. Harta, kedudukan, ketenaran, popularitas, pujian manusia. Saya pernah sampaikan di forum ini juga kan. Fokuslah cari muka di hadapan Allah. Ya, masih ingat ya? Fokuslah cari muka di hadapan Allah. Maka Allah akan kasih keajaiban-keajaiban. Tapi kalau kita fokus cari muka di hadapan manusia, siap-siap kecewa apa? Fokuslah cari muka di hadapan Allah. Maka pasti Allah akan memberikan keajaiban-keajaiban pada diri kita. Tapi kalau kita fokus cari muka di hadapan manusia, siap-siap kecewa. Jadi pesan ini mengajak kita untuk fokus pada nilai-nilai yang abadi. Jadi pesan yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah tadi, itu mengajak kita untuk fokus pada nilai-nilai yang abadi. Seperti kejujuran, kasih sayang, keikhlasan, ibadah kepada Allah, daripada mengejar kemuliaan yang semu, kemuliaan yang sementara. Saya tadi dengan kalimat fokuslah cari muka di hadapan Allah. Sebab sekarang banyak manusia fokus cari muka di hadapan manusia. Siap-siap kecewa. Ya, kepingin jabatan, ya datangi pejabat-pejabat, ya nyidei. Jadi pesan Ibnu Athaillah ini mengajak kita untuk fokus. Dan kemuliaan yang tertinggi adalah kepunyaan Allah. Dan cahaya Allah itu tidak pernah pudar. Kemuliaan tertinggi itu hanyalah milik Allah.
Karena dia adalah Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Karim, yang maha mulia. Dan cahayanya tidak pernah pudar. Karena dia adalah An-Nur, cahaya langit dan bumi. Segala kemuliaan yang ada di dunia itu hanyalah pantulan dari kemuliaannya. Maka saya bahasakan tadi, fokuslah cari muka di hadapan Allah sudah. Pasti Allah akan kasih keajaiban. Allah pasti akan kasih kemuliaan. Tapi kalau kita fokus cari muka di hadapan manusia, pasti kecewa sudah. Lah, kita ini manusia sering terjebak dalam ilusi kemuliaan duniawi. Ya, kita sering terjebak dari ilusi kemuliaan duniawi, harta, kedudukan, popularitas. Yang semua itu pada hakikatnya fana. Yang semua itu pada hakikatnya bisa hilang. Yang semua ini pada hakikatnya bisa sirna kapan saja. Kalau Allah sudah cabut, gampang apa enggak bagi Allah? Jadi kemuliaan seseorang itu adalah kedekatan sama Allah. Bukan karena popularitasnya, jumlah pengikutnya banyak, hartanya banyak. Hari ini lagi viral ini, sejahat-jahat Fir'aun. Fir'aun itu tidak akan pernah ngapling laut. Betul apa enggak? Di Indonesia ada yang ngapling laut itu. 30 km. Ini muncul Pak Khalid nelayan itu, ternyata lebih cerdas ketimbang yang ngaku LSM, Gus, tadi anggota dewan, ketok koplai, ketok dibayar. Jadi kita ini manusia sering terjebak ilusi kemuliaan duniawi tadi itu. 1 bulan yang lalu saya katakan, kondisi ketika manusia itu sebelum melakukan perbuatan, itu terjadi pintasan pertarungan antara bisikan setan dengan bisikan malaikat, betul ya? Sementara nafsu itu cenderung nuruti bisikan setan, akal itu cenderung nuruti bisikan malaikat. Maka kalau akal tidak dilandasi dengan iman, maka tidak bisa mengendalikan nafsu. Kalau sudah tidak bisa mengendalikan nafsu, maka nafsu ini akan memperturuti bisikan setan. Dan nafsu ini akan mencegah kebajikan. Kalau sudah hubbud dunia, nafsu kekuasaannya luar biasa, tidak dikendalikan akalnya, maka das latif itu nyindir. Akhirnya jadi viral itu. Fir'aun itu, sejahat-jahatnya Fir'aun. Ternyata Fir'aun itu tidak pernah ngapling laut. Berarti Indonesia ini ngalah-ngalahi Fir'aun apa enggak? Loh, ini streaming YouTube ini. Enggak apa-apa, biar dengar sekalian. Silakan dibuka surat Al-Munafikun ayat 8. Jadi dalam Al-Quran itu sampai ada nama Quran, nama surat Al-Munafikun. Itu tuh bahayanya orang-orang munafik. Ayat 8 yang menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan, kekuatan kemuliaan itu hanya pada bagi Allah dan Rasulnya. Jadi kita jangan terjebak, jangan kena ilusi tadi itu. Ibnu Athaillah sering mengatakan dunia itu ada dalam genggamanmu, jangan sampai di hatimu. Kalau sudah di hati, udah hubud dunia. Kalau sudah hubud dunia, masuk kiai, masuk profesor, kalau hubud dunia, wah rusak. Dungone gak makbul mana ya, Pak? Saya kemarin itu ada salah satu timnya Habib Syekh. Ternyata untuk ngundang Habib Syekh itu 200 juta. Ya. Ngundang idam itu 30 juta. Durung sama hadronya itu. Gus Kausar itu 10 jutaan. Durung salam templeen. Kalau sudah dakwah ngaji sudah kayak apa? Bisnis ini. Ya ngaji di sini kan saya dapat transport saja tuh. Anda bisa bayangkan kalau sudah kayak gitu tidak berani ngomong kebenaran itu. Sudah, Al-Munafikun ayat 8. Al-Munafikun itu surat keberapa? Al-Munafikun. Sudah ketemu? Coba dibuka. Yaquluna ya. Ayatnya ayat 8. Yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu. Ya.
Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minha al-adallah walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafikina la ya'lamun. Mereka berkata, orang-orang munafik itu, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, maka benar-benar orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Di dalam ayat ini dijelaskan, padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah. Walillahil izzatu walirasulihi, bagi rasulnya, walil mu'minina, bagi orang-orang mukmin, walakinnal munafikina la ya'lamun. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Pada ayat ini, teman-teman sekalian, Allah menerangkan bahwa Abdullah bin Ubay, siapa Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay itu tokohnya orang munafik. Dan pengikutnya itu merencanakan apabila kembali ke Madinah dari perperangan Bani Mustalik saat itu, mereka akan mengusir orang-orang mukmin dari Madinah. Jadi orang-orang munafik itu sudah merencanakan. Mereka merasa menganggap bahwa merekalah yang kuat. Merekalah yang perkasa. Jadi Abdullah bin Ubay itu masuk Islam, tapi ini disebut cirinya orang munafik. Maka di dalam setiap perjuangan itu mesti ada orang munafik. Abdullah bin Ubay itu dan pengikut-pengikutnya itu merencanakan apabila kembali ke Madinah dari perperangan Bani Mustalik, mereka akan mengusir orang-orang mukmin dari Madinah. Mereka merasa menganggap bahwa mereka lah yang kuat, mereka yang perkasa, mereka yang mulia. Sedangkan orang-orang mukmin itu dianggap lemah, hina. Mereka tidak menyadari bahwa kekuatan, keperkasaan, kemuliaan itu berada di tangan siapa? Allah. Serta orang-orang mukmin berada di tangan Allah, Rasulnya, serta orang-orang mukmin yang telah dimuliakannya. Nah, teman-teman sekalian, itu diriwayatkan di dalam penjelasan tafsir ayat ini, Abdullah, putranya Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay itu punya putra namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay itu seorang mukmin pendukung Rasulullah. Adalah orang yang benar-benar beriman. Jadi tokoh munafik yang namanya Abdullah bin Ubay itu punya anak namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay. Ini tokoh seorang mukmin pendukung Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang benar-benar beriman. Jadi Allah itu luar biasa. Anak orang munafik ternyata Allah jadikan pembela Islam itu menentang bapaknya. Ia pernah mencabut pedang dan mengancam ayahnya. Jadi ayahnya yang namanya Abdullah bin Ubay, ketika mereka sudah dekat Madinah, dan kemudian berkata, demi Allah, kata putranya itu, saya tidak akan memasukkan pedang ini ke dalam sarungnya, sehingga engkau mengucapkan bahwa Muhammad itu mulia, dan sayalah yang hina. Jadi bapaknya itu, ini yang ngancam itu anaknya. Namanya Abdullah putra Abdullah bin Ubay itu tetap pada sikapnya sehingga ayahnya mengucapkan pengakuan tersebut sampai ayah itu akhirnya ngomong Muhammad yang mulia, dia yang hina. Jadi anaknya dijuting gitu, dia yang hina. Jadi kalau bapaknya tadi menghina Rasulullah Muhammad, itu mungkin dia apa? Dipedang oleh Abdullah bin Ubay. Jadi jangan keliru, kalau Abdullah bin Ubay itu orang munafik. Maka dalam ayat ini dijelaskan, orang-orang munafik itu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya kemuliaan itu ada pada Allah. Sesungguhnya kemuliaan itu ada pada Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kemenangan terakhir ada pada orang-orang yang bertakwa. Dan Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menegakkan agamanya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi hari ini umat Islam itu takut karena hubud dunia. Ya, aksi bela Palestina pagi kemarin itu, pagi ini tadi ya, ada beberapa dosen itu takut kalau konangan rektoring itu dipecat kan itu. Saya bilang, itu apa wedi, saya ngasih rezeki siapa? Yang ngasih rezeki siapa, Pak? Pagi ini aksi ini jumlahnya di berita hampir 20 ribuan ini. Mungkin paling banyak ini. Jadi orang-orang munafik itu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya kemuliaan itu ada pada Allah, ada pada Rasulnya. Dan orang-orang mukmin. Itu yang jamin siapa? Allah tadi. Kemenangan terakhir ada pada orang-orang yang bertakwa. Dan Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menegakkan agamanya. Coba Anda buka surat Al-Mujadalah. Itu dijamin. Al-Mujadalah itu surat ke-58 ayat 21. Coba kita cek bareng-bareng. Itu Rasul sendiri. Dan kemudian mengingatkan bahwa kemuliaan itu memang kemuliaan Allah, bagi Rasul dan orang-orang mukmin. Surat ke-58. Ya, ayatnya 21. Coba silakan dibuka. Al-Mujadalah. Surat ke-58 ayat 21. Sudah ketemu? Sudah? Coba dibaca keras. Kata Bamwah, ya diawali dengan kata Bamwah. Ya. Kata Bamwahu la akhlibanna ana wa rusulihi innallaha qawiyyun azizun. Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Maka dengan ayat ini jika kita menginginkan, kaum muslimin ini menginginkan kemuliaan sejati, maka hendaknya kita mendekat kepada Allah. Hendaknya kita meneladani Rasulullah. Hendaknya kita memperbaiki keimanan kita serta amal kita, memantaskan diri kita menjadi benar-benar jadi seorang mukmin. Karena hanya dengan cahayanya kita akan mendapatkan kemuliaan yang abadi. Saya ulangi, kemuliaan yang tidak bisa sirna, yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Bukan kemuliaan yang mudah sirna, kemuliaan yang mudah lenyap, kapan saja waktunya. Saya ulangi, maka jika kita menginginkan kemuliaan sejati, maka hendaknya kita mendekat kepada Allah, meneladani Rasulnya, memperbaiki keimanan dan amal kita. Karena itu satu-satunya jalan untuk meraih kemuliaan Allah. Sebab hanya dengan cahayanya kita akan mendapatkan kemuliaan yang abadi. Maka tadi diingatkan oleh Ibnu Athaillah, siapa saja yang menginginkan kemuliaan yang abadi, maka jangan membanggakan apa? Sesuatu yang bakalan sirna. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana meraih kemuliaan yang sejati tadi itu? Bagaimana meraih kemuliaan yang abadi? Ibnu Athaillah menjelaskan di dalam kitab Al-Hikam, satu, kata Ibnu Athaillah, tidak bergantung pada kemuliaan duniawi. Saya ulangi, satu, tidak bergantung pada kemuliaan duniawi. Tapi hari ini wong delek mantu itu, begitu melek mantu sih ditakoni pertama apa? Sintakoni apa? Apakah imannya, agamanya? Sampai nunggu delek mantu biasa nih. Wong saiki, saya kemarin ikut lamarkan itu. Pekerjaannya apa? Ditakoni, bayaranmu piro? Seakan-akan kemuliaan duniawi. Jadi kan duwe mantu, duduk pegawai ketokane
Iku dianggap hina gitu. Iku kayak mbakmu, besok tak judono ora gelem saiki oleh. Jadi tidak bergantung pada kemuliaan duniawi, bukan pangkat. Makanya tadi Ibnu Athaillah menasihati, jika engkau menginginkan kemuliaan yang tidak bisa sirna, maka jangan banggakan kemuliaan yang bisa sirna. Maka ini mengajarkan bahwa kemuliaan sejati itu tidak terletak pada harta, Bapak Ibu sekalian. Tidak terletak pada apa? Jabatan, kedudukan, popularitas, pujian manusia. Karena semuanya itu bersifat apa? Sementara. Kemuliaan yang abadi tadi itu dijelaskan. Kemuliaan yang didasarkan pada hubungan kita dengan Allah. Maka tidak penting Bapak Ibu kita ini dikenal siapa, oleh apa di muka bumi ini. Tapi yang paling penting kita terus memantaskan diri agar kita dikenal oleh penduduk langit. Maka tidak perlu pencitraan. Loh, Bapak tadi pagi ikut ngaji juga dengan saya? Tidak ikut tadi pagi? Yang pertama tadi, tidak bergantung pada kemuliaan duniawi. Yang kedua, ikhlas di dalam beramal. Maka salah satu kunci meraih kemuliaan sejati itu adalah keikhlasan. Maka dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah itu berkata, amal yang diterima adalah amal yang dikeluarkan dari sumber keikhlasan dan dipersembahkan hanya kepada Allah. Maka bahasa saya tadi apa? Fokuslah cari muka apa? Di hadapan Allah. Maka pasti Allah akan ngasih keajaiban. Ya, jadikan status, ayo di sosial media. Fokuslah cari muka di hadapan Allah. Maka pasti Allah akan memberikan keajaiban-keajaiban. Tapi kalau kita fokus cari muka di hadapan manusia, siap-siap kecewa. Yang kedua adalah ikhlas dalam beramal. Artinya apa? Amal yang dilakukan itu karena mencari ridho Allah. Karena ridho Allah lah yang membawa kemuliaan sejati. Bukan amal yang dilakukan demi pengakuan, demi pujian manusia. Tapi ridho Allah lah itulah yang kemudian menyebabkan Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Kemuliaan sejati. Bukan amal yang dilakukan demi pengakuan. Bukan amal yang dilakukan demi pujian manusia. Makanya kemarin rame-rame menjelang pilkada, banyak yang nyumbang paving gitu ya. Begitu nggak jadi pavingnya, berarti nyumbangnya. Ya itu kalau paving bisa diambil, yang aspal itu dikeruk mana? Itu terjadi di mana? Di Indonesia. Yang ketiga, merendahkan diri di hadapan Allah. Maka Ibnu Athaillah menekankan bahwa kemuliaan sejati itu didapat dengan kerendahan hati. Merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan muliakan di hadapan manusia. Sebaliknya kalau kemudian kita merendahkan diri di hadapan manusia, maka akan dihinakan oleh Ibnu Athaillah menekankan bahwa kemuliaan sejati itu didapat dengan kerendahan hati. Ia berkata, seseorang tidak akan sampai kepada Allah selama masih memandang dirinya memiliki kedudukan. Semakin seseorang itu rendah hati, merasa bahwa semua kemuliaan itu berasal dari Allah, maka semakin Allah akan mengangkat derajatnya. Kalau guru saya dulu ngajarkan gini, semakin kamu menghinakan diri di hadapan Allah, tidak usah khawatir, kamu akan dimuliakan di hadapan manusia. Materinya sudah saya tulis kok ini ya, sudah saya kirim. Ini nanti bapak-bapak bisa lihat di grup WA-nya. Saya biasanya kalau menyampaikan itu sudah saya tulis dulu. Sehingga nanti bisa tanya di, iya betul mas ya. Nah yang keempat, bergantung hanya kepada Allah, tawakal. Maka salah satu hikmah Ibnu Athaillah berkata, janganlah keinginanmu untuk sesuatu yang belum diberikan kepadamu menghilangkan kebersyukuranmu terhadap apa yang sudah diberikan kepadamu. Saya ulangi.
Jadi bergantung hanya kepada Allah, tawakal. Sampai Ibnu Athaillah mengingatkan ini, janganlah keinginanmu untuk sesuatu yang belum diberikan kepadamu, itu menghilangkan kebersyukuranmu terhadap apa yang sudah diberikan kepada dirimu. Paham ya? Jadi mengajarkan bahwa kemuliaan sejati itu diperoleh dengan bergantung sepenuhnya kepada Allah, dengan cara apa? Bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan karena harapan kita ini belum dikasih oleh Allah, kita tidak bersyukur. Justru dengan kita bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, apa yang kita punyai, dan kita bergantung tawakal kepada Allah, maka inilah nanti Allah akan memberikan kemuliaan sejati. Jadi tidak bergantung pada makhluk, tidak bergantung pada dunia. Maka saya seringkali mengatakan Allahus Shomad, Allah lah tempat bergantung. Sandaran yang paling kuat itu siapa? Allah. Kalau kita lupa kayak gini, nanti kita takut menyampaikan kebenaran. Kalau aku nanti nyampaikan kebenaran, aku dipecat. Aku gak digaji, dipanggil rektorat dan sebagainya. Saya punya banyak teman gelarnya profesor. Baik di Unibro, di UNER. Tidak berani ngomong kebenaran itu. Karena apa? Padahal yang ngasih kemuliaan, yang ngasih rezeki siapa? Yang kelima. Loh, sudah Isya ini? Belum? Jam berapa Isyanya? Oh ya, mundur ya. Yang kelima, meningkatkan ketaatan, hubungan dengan Allah. Maka jika engkau, kata Ibnu Athaillah, jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, coba Anda perhatikan ini. Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkanmu saat ini. Saya ulangi. Jadi kalau kita ingin melihat kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan peran kita saat ini. Kalau kemudian ternyata peran kita adalah membina umat, peran kita menolong umat, maka disitulah kedudukanmu di sisi Allah. Tapi kalau kemudian peran kita mengkhianati umat, membodohi umat, jadi pejabat yang ngapling-ngapling apa tadi? Laut. Tidak usah Jakarta Pak, Surabaya ini sudah dikapling ini Pak. Betul, coba yang dari ITS mana itu? Pinggiran pantai-pantai Surabaya itu sudah dikapling-kapling itu. Coba ini perhatikan kalimatnya Ibnu Athaillah. Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kamu saat ini. Jadi kalau kita ingin melihat kedudukan kita di sisi Allah, Allah memerankan pada kita di saat ini apa? Maksudnya apa? Seseorang itu bisa melihat tanda-tanda kemuliaan sejati dalam kehidupannya sejauh mana ia dekat dengan Allah. Kalau kita hari ini memerankan diri kita, ternyata kita ini ngurusi masjid, meramaikan masjid, maka insya Allah kita termasuk orang yang dekat dengan Allah. Tapi kalau hari ini peran kita ternyata sering melakukan kedoliman, maka hati-hati, maka berarti kita ini jauh dari Allah. Jadi Ibnu Athaillah sampai mengatakan gitu, jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkanmu saat ini. Maka kesimpulannya teman-teman sekalian, kemuliaan sejati itu di dalam kitab Al-Hikam, tulisan Ibnu Athaillah, karya Ibnu Athaillah, kemuliaan sejati dan abadi itu hanya bisa diraih satu, tidak menggantungkan diri pada kemuliaan apa tadi? Duniawi. Tidak menggantungkan diri pada hal-hal yang mudah sirna. Yang kedua, ikhlas di dalam beramal dalam kerangka mencari ridho Allah. Ini wabut Pak. Yang ketiga, merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau guru saya ngajari saya itu, kalau kamu menghinakan dirimu di hadapan Allah, maka tidak usah khawatir. Allah akan mengangkat derajatmu di hadapan manusia. Dan yang keempat, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan cara inilah
insya Allah seseorang bisa memperoleh kemuliaannya yang tidak akan sirna. Apa kemuliaan? Kemuliaan yang tidak akan sirna itu adalah kemuliaan di sisi Allah, baik dunia maupun akhirat. Tapi kalau kemudian kita membanggakan kemuliaan yang akan sirna dan fana, maka hati-hati, kita tidak akan mencapai kemuliaan yang sejati. Jadi semakin seseorang itu akan mendekat kepada Allah, maka semakin Allah memuliakannya dengan cahayanya yang tidak pernah pudar. Semakin kita menghinakan diri kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin Allah mengangkat derajat kita, memuliakan dengan cahayanya, dan cahayanya itu tidak akan pernah pudar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insya Allah apa yang saya sampaikan sudah saya tulis, saya kirim ke takmir ya. Jadi nanti jenengan bisa minta di grup WA dibaca lagi ya. Tadi makanya saya tanya, sudah saya kirim apa belum? Kadang-kadang saya lupa. Judulnya adalah kemuliaan tertinggi adalah kepunyaan Allah. Mudah-mudahan tidak sampai setahun nanti hasil kajian saya di berbagai masjid nanti jadi buku lagi. Jadi kalau saya sewaktu-waktu meninggal dunia, selama buku itu dikaji, dibaca, mengalir ya, kita tidak tahu Pak umur kita ini panjang atau tidak. Kalau saya sudah ubanan kayak gini nih Pak, ini sudah tanda-tanda kematian Pak. Jadi ubanan ini sudah an-nadir, ini sudah tanda-tanda kematian. Tapi bukan berarti setelah ubanan sampai semir. Sampai semir itu ben nato. Jadi kalau sudah ubanan itu sudah tanda-tanda kematian. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu sudah menyiapkan kain kafan dan wangi-wangian Pak, ketika dia sudah ubanan. Maka hari ini saya sudah siapkan Pak kain kafan dan wangi-wangian. Ketika ditanya oleh istri saya, "Apa hobi kok tuku kain kafan?" "Yo guys siap-siap. Be ono tonggo sing mati ya kita." Padahal sebenarnya persiapan untuk saya Pak. Ya. Ini kan ada masih muda-muda semua. Yang sudah ubanan Pak ya. Jadi kalau yang sudah ubanan ini, kita ini sudah tanda-tanda kematian. Maka apa yang kita cari sudah, ya. Semakin seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah, semakin Allah itu akan memuliakan dengan cahayanya yang tidak pernah pudar. Ya, fokuslah cari muka Bapak di hadapan Allah. Maka Allah pasti akan ngasih keajaiban-keajaiban. Tapi kalau kita fokus cari muka di hadapan manusia, siap-siap apa? Kecewa. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menangi bulan suci Ramadan. Tidak terasa, ini sudah bulan Sa'ban. Ya, sudah tinggal menghitung hari, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menangi bulan suci Ramadan. Dan anggap Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi hidup kita. Sehingga kemudian kita nggak gampang sehingga kita benar-benar anggap saja Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kehidupan kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?